Dunia terus terperosok bahkan sempat menyentuh level $28 per barel, menekan kinerja keuangan seluruh perusahaan minyak di dunia. Efisiensi pun menjadi solusi. Mengikis biaya operasional akhirnya banyak dipilih yang berimbas memangkas jumlah pekerja. Chevron Indonesia pun dikabarkan memilih hal serupa. Benarkah ribuan karyawan Chevron Indonesia akan di-PHK? Apa yang sesungguhnya terjadi di balik operasional Chevron Indonesia? Kami akan membahasnya lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Ketua Serikat Pekerja Chevron Indonesia, Indra Kurniawan. Mas Indra, halo, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dengan menggunakan seragam Chevron. Itu yang akan kita bahas sore hari ini. Sebelumnya kita akan bahas mengenai harga minyak. Mas Indra, kita tahu harga minyak ini adalah harga minyak selama 5 tahun terakhir yang kami dapat menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Sekarang bahkan sempat ada di level $28 per barel dan beberapa lembaga memproyeksi akan ada di $20 per barel. Itu tentu akan menjadi tantangan tertentu untuk perusahaan-perusahaan minyak untuk bagaimana mereka akan memperoleh margin. Ini dia datanya. 29,42 pada penutupan 1 Februari 2016 tepatnya, tapi secara intraday sempat menyentuh $28 per barel. Angka inilah yang akhirnya memaksa mungkin perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan efisiensi. Apakah Chevron Indonesia termasuk salah satunya, Mas Indra? Pengetahuan Anda? Mungkin alangkah baiknya kita mencoba merefresh sedikit bahwa memang kedudukan serikat pekerja dalam hal ini mengkonsentrasikan diri lebih melihat apa implikasi dari kondisi perusahaan terhadap konstelasinya terhadap industrial relation, karena itu adalah tupoksinya serikat pekerja. Dalam strategi oil price tentunya perusahaan punya kebijakan sendiri dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, dalam konteks ini serikat pekerja melihat ya, karena kalau dalam hal-hal yang menjadi santer saat ini mengenai apakah benar Chevron itu mau melakukan PHK. Saya tanya kembali, apakah benar Chevron akan mem-PHK 1.500 karyawan, Mas Indra? Chevron itu saat ini sedang meluncurkan program yang namanya peningkatan kinerja bisnis, Mbak. Peningkatan kinerja bisnis itu dilalui dengan metode atau digunakan dengan menggunakan metode Mutual Agreement Termination atau MAT namanya. Mutual Agreement Termination itu di mana pekerja itu diberikan kompensasi dengan catatan mereka harus mengundurkan mereka harus putus hubungan kerja dengan Chevron dengan kompensasi yang diberikan. Dalam bentuk mengundurkan diri atau diberhentikan? Bukan. Mutual Agreement Termination itu adalah perjanjian bersama. Perjanjian bersama. Nah, kaidah dari Mutual Agreement Termination itu tentunya harus ada kesepakatan di dua pihak. Saya akan coba menarik bahwa ada yang namanya fakta sur servanda kalau kita bicara asas hukum keperdataan. Bagaimana pihak satu dan pihak yang kedua bersepakat, tentunya tidak boleh ada yang saling merugikan. Tentunya harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Itu dari syarat sahnya sebuah kesepakatan. Kemudian 1321 di KUHP Perdata menyatakan bahwa tidak bisa perjanjian itu dikatakan sah apabila dilandasi dengan satu ada kehilapan, yang kedua ada pemaksaan, yang ketiga ada penipuan di dalamnya. Apakah ini bentuknya golden shake hand berarti dari Chevron? Nanti bisa dikonfirmasi ke Chevron apa ini bentuknya, karena saya melihat keambiguan di dalamnya. Mengapa Anda tampaknya tidak begitu clear menjelaskan apakah ada PHK atau tidak, Mas Indra? Jadi begini, saya katakan di sini bahwa saya melihat potensi. Sekali lagi saya katakan, saya melihat ada potensi kemungkinan PHK sepihak yang akan dilakukan oleh perusahaan dengan program MAT ini. Karena MAT ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama, offeringnya diberikan ke seluruh pekerja. Itu tidak masalah buat serikat pekerja, karena itu adalah hubungan hukumnya vertikal antara perusahaan dengan pekerja. Yang menjadi distorsi kami adalah tahap kedua, di mana apabila kuota perampingan, jadi kan 25% ini akan dirampingkan. Apabila sampai saat ini berapa total pekerja Chevron Indonesia? Baru nanti kita bisa tahu 25% itu berapa? Sekitar 6.000. Berarti benar 1.500 ada ya, potensi untuk di tahap berpotensi ya, berpotensi ini. Anda mencari kata aman potensi. Betul. Karena memang belum terjadi. Manajemen juga belum ada mengajak komunikasi pihak serikat pekerja. Sebetulnya hanya diskusi yang bersifat informal. Diskusinya tentang apa?
diskusinya tentang bagaimana program ini akan dijalankan. Tetapi equality, posisi serikat pekerja tidak berada di kedudukan yang sama. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan tidak sama posisi Anda dengan buruh? Tidak ada kesepakatan. Dispute berarti? Ya. Dispute-nya seperti apa? Kami dalam posisi monolog. Ketika perusahaan akan merunning sesuatu, itu sudah diputuskan. Kami hanya dikomunikasikan bahwa program itu sudah diputuskan. Kalau equality, itu adalah kami harus ada di dalamnya. Apa yang diputuskan, yang ditawarkan kepada Anda? Program ini, program MAT dengan 3 tahapan. Apa poin yang membuat Anda keberatan? Komposisi ataupun porsi mungkin pesangon atau apa yang membuat Anda keberatan dengan? Kalau offering tahap pertama, ketika perusahaan memberikan kompensasi kepada seluruh pekerja, itu tidak masalah buat kami, silahkan. Tetapi yang menjadi keberatan kami adalah tahap kedua, di mana ada proses seleksi. Ada proses seleksi ketika MAT yang pertama tidak tercapai 25%, maka pekerja ini akan diseleksi, ya kan, menurut performance kerjanya, dan ada orang yang tidak terpilih, dan orang yang terpilih itu akan masuk ke dalam organisasi perampingan yang jadi 75% tentunya kan, karena perampingan 25%. Yang menjadi distorsi kami adalah bagaimana nasib yang tidak terseleksi di sini. Dan itu adalah dikatakan oleh Chevron termasuk dari program MAT-nya. Ini yang menjadi distorsi kami sebetulnya. Oke. Mungkin MAT adalah sebuah program yang diciptakan oleh Chevron, tapi sederhananya akan ada potensi pemutusan hubungan kerja. Dan Anda keberatan dengan distorsi tadi yang Anda sebutkan. Akan menjadi tidak keberatan apabila angkanya, kita berbicara mengenai kompensasi, mungkin angkanya juga sesuai. Apakah ini terkait juga dengan angka yang ditawarkan? Tidak. Sudah ada angka kan di sana? Sudah. Tidak terkait dengan angka? Tidak. Artinya angka itu menurut Anda fair? Besar dan kecil itu adalah relatif tergantung pekerja. Enggak. Yang kita tidak setuju adalah ada kaidah di dalam tahapan-tahapan itu yang tidak termasuk dengan mutual agreement. Seperti yang Kapal Perdana tadi yang saya sampaikan. Pekan lalu Anda ke SKK Migas. Ya. Apa hasil diskusi dengan SKK Migas? Di dalam audiensi kami ke SKK Migas jelas dikatakan bahwa program yang disetujui oleh SKK Migas adalah program MAT. Nah di sini letak disetujui. Iya, disetujui program MAT. Di sini ada MAT. Jadi MAT itu adalah sifatnya harus voluntary, harus tidak ada paksaan di dalamnya, harus tidak ada syarat apapun di dalamnya. Itu baru dinamakan kaidah mutual agreement. Bukankah sukarela Anda juga menurunkan kemungkinan kompensasi, angka kompensasi? Saya tidak bisa berkomentar. Oke. Baik, kan kemudian bila kita memang mengatakan ada potensi untuk perampingan, kapan itu akan dieksekusi menurut pengetahuan Anda? Ini kalau nggak salah dirunning dari mulai Januari sampai bulan April, di mana fase 1, fase 2, dan fase 3 itu akan dilakukan oleh perusahaan. Dan saat ini memang proses itu sudah secara simultan sudah dilakukan. Bagian mana, divisi mana yang menurut informasi Anda peroleh akan mendapatkan mayoritas perampingan? Mungkin secara detailnya bisa ditanyakan, dikonfirmasi langsung ke pihak perusahaan. Tetapi memang kami kalau melihat dari struktur yang sudah kami lihat, itu hampir semua divisi itu akan terkena imbas dari program ini. Saya ingin tahu lebih dalam, bagaimana sesungguhnya operasional Chevron saat ini? Baik itu yang ada di manajerial, kemudian juga yang di bagian produksi. Seperti apa? Mungkin Anda bisa menceritakan di tengah gejolak harga minyak yang terus terperosok, seperti apa sesungguhnya dapur Chevron, kinerja dan operasional Chevron sendiri? Saya tidak bisa mengatakan itu. Tapi apakah terus berproduksi normal atau terjadi penurunan produksi? Normal produksi. Ini menarik, jadi normal produksinya, tidak ada penurunan. Apabila kita kaitkan dengan rencana untuk PHK, bagaimana Anda memandang? Ya, makanya itu dia. Saya tidak bisa mendeklar bahwa program ini adalah efisiensi, ya, karena PHK sepihak tidak boleh dilakukan hanya gara-gara perusahaan melakukan efisiensi. Karena jelaslah putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi jurisprudensi bagi para pekerja. Siaplah para pekerja itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Gitu. Saya tidak bisa lebih jauh menilai apa yang harus kita lakukan tentunya. Ini lebih bagaimana sekarang posisi serikat pekerja memandang pola mutual agreement yang saat ini sedang dijalankan, dan juga rencana-rencana serikat pekerja untuk segera meminta perusahaan untuk menghentikan proses seleksinya, bukan MAT tahap pertamanya. Saya ke situ. Apa rencana Anda dan tim Anda ataupun serikat pekerja ke depan? Ya. Kemana lagi Anda akan mungkin meminta bantuan mungkin, atau meminta sokongan? Ya. Artinya kita punya SKK Migas di sini sebagai regulator dari oil and gas tentunya.
Indonesia mengincrease lah gitu ya, mengincrease pola aksi kami gitu ya. Kan kalau serikat pekerja itu kan hak dasarnya adalah demonstrasi gitu, tapi itu bukan bagian dari hal yang harus kita lakukan sekarang gitu. Kita tentunya akan segera mengklarifikasi ke SK Migas bagaimana pola MAT yang sebetulnya ini yang harus clear sebetulnya. Ini yang versinya sama atau tidak? Betul. Versinya sama atau tidak pada pekan lalu? Ambigu. Dari perspektif SK Migas dan perusahaan jadi ambigu, sehingga kami kebingungan ini seperti apa gitu. Jadi MAT-nya harusnya SK Migas juga meyakinkan bahwa MAT yang disetujui oleh SK Migas benar-benar harus memenuhi kaidah dari perjanjian bersama. Tidak ada yang dirugikan. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, dan ada aturan khusus setahu saya untuk perusahaan-perusahaan minyak, Ya. bukan begitu? Ya. Dan itu harus dipenuhi oleh Chevron khususnya. Baik, apakah ada rencana untuk apabila nanti dispute akan dibawa ke ranah hukum? Saya belum punya rencana begitu karena saya yakin SK Migas sebagai pintu pertama saya. Sebelum saya juga mungkin sudah memikirkan untuk masuk ke lingkaran istana dalam hal ini karena saya warga negara Republik Indonesia yang kapan Anda akan ke istana? Apabila deadlock terjadi ketika suara kita tidak didengar. Apakah manajemen menurut Anda saat ini tidak mendengar suara Anda? Kita lihat saja. Sejauh ini tidak mendengar. Kita lihat saja. Baik, terima kasih Mas Indra Kurniawan telah bergabung bersama kami. Memang persoalan gejolak ekonomi saat ini menjadikan banyak perusahaan menjadikannya alibi untuk melakukan PHK meskipun ada aturan yang harus mereka penuhi. Terima kasih Mas Indra bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Kami masih akan kembali dengan posisi real time penutupan perdagangan bursa domestik. Tetaplah di CNN Indonesia Business.